Pernahkah kalian bertanya, bagaimana cara sejarawan bisa menulis kisah masa lalu dengan rinci dan meyakinkan? Caranya disebut metode sejarah, yaitu serangkaian langkah ilmiah untuk meneliti, menguji, dan menulis kembali peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif. Sebagai sebuah ilmu, sejarah menjadikan peristiwa penting masa lampau sebagai objek penelitiannya. Namun, agar kisah masa lalu bisa ditulis ulang dengan benar, menarik, dan mudah dipahami, kita membutuhkan cara kerja yang teratur, sebuah metode ilmiah. Metode sejarah membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Apa yang terjadi? Kapan dan di mana peristiwa itu berlangsung? Siapa yang terlibat dan mengapa itu terjadi? Bagaimana prosesnya dan apa dampaknya? Sebelum melakukan penelitian, seorang sejarawan juga harus memiliki kemampuan teoritis serta kemampuan teknis. Mari kita bahas langkah-langkahnya satu persatu. Langkah pertama adalah heuristik, yaitu upaya menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam sejarah, tidak semua informasi berasal dari saksi langsung. Sebagian berasal dari tulisan, penelitian lanjutan, atau cerita yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari waktu dan tempat peristiwa terjadi. Contohnya, pelaku atau saksi sejarah, arsip, dokumen resmi, surat kabar sezaman, catatan rapat, peraturan, foto, video, film, surat perjanjian, dan artefak. Sumber sekunder adalah data pendukung yang dibuat setelah peristiwa berakhir. Contohnya, hasil penelitian para sejarawan, biografi, artikel, buku sejarah, atau surat kabar yang tidak sejaman dengan peristiwa yang diteliti. Sumber ini membantu melengkapi dan membandingkan informasi dari sumber primer. Selain dibedakan berdasarkan asalnya, sumber sejarah juga dapat dikelompokkan menurut bentuknya. Sumber tertulis seperti prasasti, naskah, surat, kronik, hikayat, babat, dan majalah. Sumber benda seperti bangunan, peralatan hidup, foto, video, senjata, atau candi. Sumber lisan seperti cerita rakyat, petuah, atau kesaksian lisan dari generasi ke generasi. Langkah kedua adalah verifikasi, yaitu menguji keaslian dan keabsahan data atau sering disebut kritik sumber. Verifikasi dilakukan dengan dua cara utama. Kritik eksternal, fokus pada keaslian sumber. Contohnya, apakah dokumen ini asli atau hanya salinan? Atau apakah jenis kertas, gaya tulisan, dan bahasanya sesuai dengan masa peristiwa itu terjadi? Kritik internal, fokus pada isi sumber. Contohnya, apakah informasi di dalamnya dapat dipercaya, atau apakah penulisnya jujur dan netral? Sumber yang berhasil melewati verifikasi akan menjadi fakta sejarah. Ada dua jenis fakta, yaitu ada fakta keras yang kebenarannya sudah pasti. Ada fakta lunak yang masih memerlukan bukti tambahan. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta agar saling terhubung dan bermakna. Sejarawan tidak hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi juga berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam interpretasi, ada dua jenis pendekatan, yaitu interpretasi analitis, fokus pada detail. Maksudnya adalah mengupas makna yang tersirat dalam satu atau beberapa sumber secara sangat mendalam. Interpretasi sintetis, fokus pada gambaran besar. Maksudnya adalah menggabungkan berbagai fakta atau peristiwa kecil yang berbeda-beda menjadi satu kesimpulan konseptual yang lebih besar. Interpretasi yang baik harus berdasarkan data, bukan asumsi atau pandangan pribadi. Karena itu, kemampuan membaca dan menafsirkan sumber, terutama sumber kuno, sangat penting. Langkah terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Berdasarkan sifatnya, ada dua model penulisan. Deskriptif naratif, yaitu menceritakan kembali urutan kejadian secara informatif.
Model ini cenderung hanya menyajikan alur cerita berdasarkan waktu dan tempat tanpa analisis mendalam mengenai latar belakang, hubungan sebab akibat, atau dampak peristiwa. Deskriptif eksplanatif. Maksudnya adalah penulisan yang memiliki bobot lebih tinggi. Penulis tidak hanya menceritakan kronologi, tetapi juga menjelaskan secara mendalam mengapa peristiwa itu terjadi, apa faktor pemicunya, bagaimana prosesnya, serta apa konsekuensi atau maknanya bagi generasi yang terlibat dan generasi setelahnya. Model ini menggunakan analisis untuk membangun argumen tentang makna dan kausalitas sejarah. Dalam historiografi modern, penulisan sejarah tidak lagi berdiri sendiri. Sejarawan dituntut untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi. Sejarawan biasanya memanfaatkan ilmu bantu, seperti sosiologi untuk memahami struktur masyarakat, antropologi untuk meneliti budaya dan cara hidup manusia, ekonomi untuk melacak jejak perdagangan dan kemakmuran, dan lainnya. Selain berdasarkan model penulisannya, historiografi juga dapat dibedakan berdasarkan luas atau tema cakupannya. Historiografi sejarah lokal, yakni membahas peristiwa di daerah tertentu dan tidak berdampak luas pada wilayah lain. Historiografi sejarah nasional membahas peristiwa penting dalam lingkup satu negara yang berdampak pada kehidupan bangsa secara menyeluruh. Historiografi sejarah regional membahas peristiwa yang mempengaruhi suatu kawasan atau wilayah tertentu. Dan historiografi sejarah dunia membahas peristiwa yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia internasional. Setiap tema memberikan kita perspektif yang berbeda, menunjukkan betapa rumit dan saling terhubungnya jalinan sejarah manusia. Penulisan sejarah di Indonesia mengalami perjalanan panjang, dari masa ketika sejarah dibalut mitos dan legenda hingga masa kini, ketika sejarah ditulis dengan metode ilmiah yang ketat. Pertama, masa awal. Sejak zaman aksara, masyarakat Nusantara sudah mengenal tradisi pencatatan sejarah. Bukti tertua dapat ditemukan pada prasasti-prasasti kerajaan serta karya sastra seperti Negara Kertagama karya Empu Prapanca atau Pararaton dari masa Majapahit. Karya-karya ini berfungsi untuk mengabadikan kebesaran raja dan kerajaan. Masa transisi. Ketika pengaruh Islam dan kolonial mulai masuk, bentuk penulisan sejarah mulai berubah. Penulis mulai menyadari pentingnya memisahkan antara mitos dan fakta, meskipun belum sepenuhnya ilmiah. Ketiga, masa kebangkitan modern. Titik balik terjadi pada Seminar Sejarah Nasional Indonesia pertama di Yogyakarta tahun 1957. Seminar ini melahirkan kesadaran baru bahwa sejarah Indonesia harus ditulis dari sudut pandang bangsa sendiri, bukan lagi dari kacamata penjajah. Sejak saat itulah muncul corak penulisan sejarah yang lebih ilmiah dan nasionalistik. Dari perjalanan itu, lahirlah 3 corak utama historiografi Indonesia, yaitu tradisional, kolonial, dan modern. Historiografi tradisional. Historiografi ini merupakan bentuk penulisan sejarah yang muncul sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga Islam. Karya-karya seperti Babat Tanah Jawi, Sejarah Melayu, dan Kitab Pararaton menjadi contohnya. Penulisnya kebanyakan adalah pujangga istana, sehingga tujuannya lebih untuk memuliakan raja dan mempertahankan legitimasi kekuasaan. Ciri-ciri utamanya, pertama, istana sentris dan feodal, berpusat pada kehidupan raja dan bangsawan. Rakyat biasa jarang muncul. Kedua, religius magis, raja dianggap memiliki kekuatan gaib atau keturunan dewa. Ketiga, mitos dan fakta bercampur. Unsur legenda kerap disatukan dengan kejadian nyata. Keempat, regiosentris. Tiap daerah punya kisah sendiri sesuai konteks lokal. Kelima, kronologi lemah. Seringkali tidak runtut secara waktu. Kelebihannya, menjaga kesinambungan budaya dan nilai moral pada zamannya. Menjadi sumber penting bagi pemahaman tradisi dan sistem sosial masa lalu. Kekurangannya, subjektif, tidak kritis, dan sulit diverifikasi karena bercampur mitos. Tidak menggambarkan kondisi sosial rakyat secara menyeluruh. Historiografi kolonial. Memasuki masa penjajahan Belanda, lahirlah corak baru penulisan sejarah, historiografi kolonial.
Penulisnya kebanyakan adalah ilmuwan dan pejabat kolonial Eropa. Tujuannya utama bukan untuk memahami masyarakat Indonesia, tetapi untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Ciri-ciri utamanya, pertama, era pasentris atau Belanda sentris. Sejarah dilihat dari kacamata penjajah. Kedua, diskriminatif. Rakyat Indonesia sering digambarkan primitif, sementara Belanda dianggap pembawa peradaban. Ketiga, mengagungkan kolonialisme. Keberhasilan Belanda ditonjolkan, sementara perlawanan rakyat disebut pemberontakan. Keempat, sumber terbatas, hanya memakai arsip resmi dan laporan pemerintah kolonial. Kelebihannya, menyediakan banyak data administratif dan arsip tentang kondisi masa kolonial, menjadi referensi penting bagi sejarawan modern untuk melihat dokumentasi masa lalu. Kekurangannya, sangat bias dan tidak objektif, mengabaikan peran bangsa Indonesia dan menutupi sisi kelam penjajahan. Historiografi modern atau nasional. Historiografi ini lahir sebagai reaksi terhadap penulisan kolonial. Tujuannya adalah menulis sejarah dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia. Korak ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama sejarah, bukan lagi sekedar objek penderita. Ciri-ciri utamanya, Indonesia sentris, berpusat pada pengalaman bangsa sendiri. Kedua, kritis dan ilmiah, menggunakan metode sejarah, heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan. Ketiga, multidimensional, melibatkan ilmu bantu seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Keempat, empiris dan objektif, berdasarkan data yang dapat diuji, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Kelima, mengangkat peran rakyat kecil, menggambarkan kehidupan sosial, budaya, dan perjuangan rakyat dari berbagai lapisan. Kelebihannya, menumbuhkan kesadaran nasional dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Mengembangkan tradisi ilmiah dalam penulisan sejarah. Menghapus dominasi pandangan kolonial dan feodal. Kekurangannya, kadang terlalu akademis dan kaku, sehingga kurang menyentuh aspek emosional atau moral bangsa. Maka dari itu, menulis sejarah bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman untuk menata masa depan. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan penulisan sejarahnya sendiri, agar kisah perjuangan, perubahan, dan keberlanjutan manusia tidak pernah hilang dari ingatan.